Halo semuanya, balik lagi sama gue Facat Ramzi. Dan ada Acang. Dan gue Ivan. Dan balik lagi ke CHTT. Oke, di CHTT kali ini tuh karena kita udah pakai seragam-seragam sekolah, pasti kita mau bacain cerita-cerita yang ada hubungannya sama sekolah. Jadi gue bakalan ngebacain beberapa pesan dari subscriber kita, Cong. Cerita tentang pengalaman horornya dan ngirim itu ke DM gue. Oke. Tuh, jadi mungkin kita mulai langsung dari cerita pertama dulu aja kali ya. Oke, cerita pertama dari gue dikirimin juga, maksudnya dari Alung ya, lewat Alung gue dikirimin. Dan setelah gue baca-baca, gue bakal bacain ini ceritanya aja. Itu dikirim dari Zahra. Oke. Zahra, jadi dia cerita tentang sekolahnya. Dia sekolah di sekolah umum lah ya, sekolah umum swasta. Dan dia mulai ngerasa kejanggalan karena sering banget nih adanya kesurupan di sana. Di sekolahnya itu? Di sekolahnya itu sering banget ada kesurupan. Jadi gini, setiap ada ruang kelas A misalkan yang kesurupan, itu tiba-tiba ada ruang kelas C, D, E. Itu pada kesurupan nyamber. Jadi massal gitu ya? Jadi kesurupan massal dan itu sering banget. Dan si Zahra ini pun orang yang lumayan peka. Dia lumayan peka dengan hal makhluk halus. Dan sampai akhirnya ketika upacara bendera pagi-pagi, itu kan semua dia ngeliat tuh, maksudnya semua orang bisa kalau upacara pagi itu di bawah semua, guru-guru semua di bawah. Tiba-tiba dia ngelihat ada sosok wanita di atas di lantai 3 dengan muka dengan badan itu hitam semua. Dia mikir mungkin bayangan atau orang, tapi mungkin lagi yang orang sakit gitu yang di kelas doang, tapi ngintip orang upacara. Setelah dia liatin lagi, dia tegesin, ternyata kulit sama badannya semua itu terbakar. Bener-bener kebakar. Dan kayak jadi gini, pertama kali dia diliatin sosoknya itu di saat itu. Tapi emang sering banget karena itu katanya tempat dia ngeliat itu deket banget sama toilet. Ketika dia sering ke toilet ya, dia tuh sering banget kayak ada yang ngeliatin atau ada sosok perempuan ngintip dari jendela kayak gitu. Dan sampai ada di satu momen, jadi si Zahra ini katanya dia tuh anak OSIS. Jadi namanya anak OSIS karena selesai rapat bercanda dan nih dia sepatunya dilempar ke atas lemari. Jadi katanya atas lemarinya tuh seperti lemari pada umumnya lemari di sekolah yang pendek, yang nggak tinggi. Dan ketika sepatunya dilempar oleh temennya, pasti dia otomatis ngambil dong. Dia ngambil, nyariin tuh nggak ada sama sekali. Sampai katanya dia minta 5 orang temennya buat bantuin dia nyari sepatunya di atas lemari, sama sekali nggak ada. Sampai lemari, karpet semua dibuka, dipindah-pindahin, itu sepatu bener-bener nggak ada. Sampai kemudian hari, seminggu lebih lah setelah insiden yang sepatu itu, sepatunya balik lagi di tempat yang sama. Tiba-tiba kayak, lah ini ada sepatu loh gitu, pas lagi OSIS lagi pada kumpul, karena kan itu dong OSIS. Tiba-tiba temennya ngomong, lah ini sepatu lo bukan? Iya. Dan di tempat yang sama di atas lemari. Makanya itu mulai yang kayak ngerasa ini udah ada yang nggak beres. Udah ada nggak beres, ini sekolah serem banget. Dan gak lama setelah itu beberapa hari ada kesurupan massal lagi. Sampai dulu tuh katanya UKS tuh penuh, bukan orang sakit karena buat orang kesurupan. Sampai manggil orang pinter dari luar buat nanganin kasus di sekolahnya itu. Kayak gitu. Dan dia ngerasa semenjak di sekolah di situ tuh dia sering diikutin, kayak dia yang sering tiba-tiba ngerasa kesukaan. Karena mungkin dia sensitif ya, jadi sampai katanya mamahnya dia pun ngechat temennya kayak, Zahra nih kenapa gitu, berubah sikapnya. Kayak dia bikin hal-hal yang anak kecil lakuin, kayak dia bikin pesawat, perahu-perahuan yang kata mamanya tuh Zahra tuh nggak bisa bikin itu. Dan akhirnya ditanya-tanya temennya, dan ternyata si Zahra pun emang sering banget kesurupan di sekolah. Dan faktor utamanya itu jadi gini, ketika dia kesurupan katanya, itu teman-teman yang lemah kondisinya atau yang sensitif juga, jadi pada nyamber kesurupan. Jadi faktor utama itu dari dia kayak gitu. Dan akhirnya dia udah dibawa ke orang-orang pintar, dan akhirnya sekarang dia sembuh dan mungkin dia udah lulus katanya. Oke, jadi itu aja cerita dari Zahra. Tapi emang benar, jadi gini, katanya sekolahnya dulu itu
emang tempat bekas kerusuhan 98. Jadi banyak sampai itu ruko-ruko gitu kan. Jadi banyak orang-orang yang dibakar di dalam bangunan. Dan katanya kata temennya yang bisa ngeliat itu ya, yang bisa ngeliat yang punya sixth sense, emang banyak banget di situ. Jadi korban-korban yang bekas kebakaran ruko-ruko di sana itu pada jadi kayak kebangunan baru, ngerti gak sih? Pada pindah ke sana gitu. Dan banyak juga murid katanya di sana yang sering banget nyium bau gosong di kamar mandi ujung di lantai 3 gitu. Itulah cerita Zahra. Rada-rada mirip sih sama cerita yang gue baca. Jadi next aja ya, langsung ke cerita berikutnya. Ini gue dapet cerita dari Alfi. Jadi si Alfi ini dia tuh anak SMP, Cong. Dia bilang, sebelum gue cerita keseluruhannya, gue mau ngasih gambaran dulu nih. Jadi di SMP-nya si Alfi ini ada lapangan. Di depan lapangannya itu ada pohon beringin gede banget. Dan dia tuh bilang kalau pohon beringin itu usianya udah puluhan tahun di situ. Itu tuh gede banget. Gede banget lah ya, umur segitu. Nah, jadi ceritanya dia ini dimulai dari waktu dia persami. Jadi katanya dia itu ikut persami dan pas banget pada saat persami itu dia lagi mens. Begitu deh. Udah kayak makanan, makanan mereka lah ya. Udah ini banget, udah tricky banget sebenarnya. Terus persami itu kan Sabtu Minggu kan, yang which is pasti nginep di sekolah. Jadi pas dia lagi di sekolah, awalnya biasa-biasa aja tuh kan, datang biasa siang ke sore kan, baru datang ke sekolah. Biasa-biasa aja, ngelakuin aktivitas juga fine-fine aja, mulailah pada saat di atas jam 10 malam. Jadi kalau persami juga, itu kan biasa anak-anak pramukanya itu yang kakak-kakaknya kan ngebatasin kayak, iya jam 10 pokoknya udah harus di dalam tenda, udah harus tidur gitu kan. Kayak udah pada tidur, sekitar jam 11-an tuh dia nggak bisa tidur. Sama temennya satu lagi, dia nyebutin namanya. Terus akhirnya dia bilang, ya udah gue nggak bisa tidur nih, temenin nih jalan-jalan keliling sekolah. Yang pada malam hari, tahu sendiri lah sekolah tuh malam seremnya minta ampun. Serem banget. Itu mau sekolah dibilang angker, dibilang nggak angker gitu. Tetep aja namanya malam tuh sekolah serem, karena nggak ada aktivitas terus lorong kan. Sampai dia di lantai 2 itu, dia ngerasa kayak diikutin gitu. Dia mikir kayak, oh mungkin panitia yang ngecek. Soalnya kan pasti kan panitia tuh ada yang jaga malam kan kalau kayak gitu. Kira panitia, tapi kok ditungguin nggak sampai-sampai nih di lantai 2. Akhirnya ya udahlah bodo amat. Dia jalan lagi sampai akhirnya udah turun ke kamar mandi lah, dia cerita mau kencing gitu. Udah masih aman-aman aja. Sudah kencing, pas lagi mau balik ke tenda, karena tendanya itu kan di lapangan kan pasti. Dia itu ngelihat ada kayak cewek kegantung gitu di pohon beringin. Dia ngelihat kayak gitu. Itu apaan ya, kok kayak ngegantung-gantung. Dia sih bilangnya dia ngelihat ada cewek ngegantung di situ. Sedangkan pas dia nanya temennya nggak ngelihat apa-apa. Itu udah. Itu serem banget sih, lo bener-bener ditampakin bukan tapi sendiri gitu kan. Iya. Dan bukan just cuman yang atau kuntilanak lewat atau itu bener-bener ya sosok dia meninggal ngegantung diri, ngerti gak sih? Iya. Gue pun pas baca kayak, duh anjir gue kebayang. Gue punya dia gue bakal teriak-teriakan deh. Gue kebayang lagi. Sudah dia kayak, hah lu nggak ngeliat, gue ngobrol-ngobrol temen yang ngeliat, akhirnya masuklah ke dalam tenda. Nah selama proses dia tidur, dia tuh ngerasa kayak di luar tendanya itu ada kayak suara kaki-kaki jalan kaki di pas banget di atas tendanya dia. Maksudnya kan tiduran gini ya, pas banget di belakangnya dia gitu. Gue nggak tahu ya itu panitia atau enggak, dia pun nggak mengkonfirmasi sih entah itu setan atau panitia atau apa. Kira udah tidur. Nah pas pagi tuh biasa kan kalau persami gitu sholat subuh kan. Pas udah pada dibangunin sholat subuh tiba-tiba kesurupan. Bukan dianya tapi ya kayak dari banyaknya orang persami itu, nggak tahu dia bilang sih sekitar 10 orang lebih kesurupan massal ya. Iya itu massal. Sebelum sholat subuh. Mungkin dia dikasih pertanda kali ya, kayak ini gue tampakin nih karena bakal ada kejadian nanti gitu. Sih. Karena ditampakin. Dia bilang gitu akhirnya dikeluarin sholat subuh juga kan, ada guru yang emang guru agama gitu ngeluarin sholat subuh bla 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 bla. Akhirnya anak-anak yang emang kesurupan tadi pulang duluan gitu karena kan masih ada kegiatan lainnya kan. Akhirnya mereka pulang duluan.
sudah sampai situ dia cerita gitu. Serem gak sih? Nah, itu menurut gue serem sih. Gue serem banget, kayak lo malam-malam pas sama event di sekolah kan, event di sekolah pun ya bukan di, biasanya kan pas itu di bukit-bukit atau di atau di gunung-gunung. Cibubur ya, atau di Cibubur yang terkenal banget. Ini event di sekolah pun ketika lo udah ditampakin terus gak lama ada kesurupan masal tuh kayak gila nih ada apaan nih gitu. Itu serem banget. Itu serem banget. Dan yang bikin gue serem lagi, dia ngelihat itu cewek tuh di pohon beringin yang umurnya udah puluhan tahun. Dengan sendiri, berarti kan mungkin pernah ada yang buat sendiri. Sebelum sekolah itu dibangun ya kan. Kadang ada loh, bangunan belum dibangun, pohonnya udah ada dan terus masa tuh bangunan tuh nggak bisa ngenebang itu kan ada. Mungkin ada hal mistisnya atau emang nggak boleh atau gimana gitu. Oke, mungkin langsung next aja ke ceritanya Bang Evan. Ini gua. Jadi cerita ketiga nih gue bacain dapat dari namanya Gadis Priscilia. Cerita gue ini terjadi saat gue lagi jadi anak OSIS. Pas kita lagi LDKS, waktu itu kita lagi sholat maghrib. Tapi gue lagi nggak sholat. Gue waktu itu cuma liatin sekitar dan pas gue lihat ke bawah dekat kolam renang, gue lihat ada putih-putih di pohon. Dengan santainya gue bilang ke adik kelas gue yang lewat, cepet Gi sholat ada mama. Maksud gue tuh kuntilanak yang dia lihat gitu, biar adik kelasnya takut. Pas gue lagi duduk di tenda adik kelas, tiba-tiba ada adik kelas yang nyebur ke kolam renang dan nggak ada yang bantuin. Mereka cuma teriak-teriak. Alhasil gue lari dan nyebur ke dalam kolam renang yang tingginya 4 meter lebih. Wah gila. Terus waktu gue nolongin adik kelas itu, gue liat ada cewek, tapi mukanya nggak kelihatan. Gue tarik adik kelas gue ini ke atas. Adik kelas gue itu pergelangan mata kakinya biru keunguan, dan dia langsung pingsan terus dibawa pulang karena demamnya nggak turun-turun. Jadi intinya dia nolongin adik kelas yang kecebur, terus pas nyebur dia ngeliat ada sosok yang megangin kakinya. Oh, tapi itu kan dia ngomong katanya ada mamang. Dia ngeliat maksudnya Ada emak tuh sekuntilanak. Mama iya. Maksud dia tuh mau Nakut-nakutin. Sebenarnya salah dianya sih. Iya, sih kayak gitu-gitu. Ya lu di tempat luar dan lu nakut-nakutin hal yang kayak gitu sembarangan, ada kuntilanak lu gitu. Ya namanya di luar kan kita yang tahu. Mungkin makhluk halus pun kayak ngerasa disenggol kayak iyalah lu bawa gue ya Gue udah. disalahin padahal gue nggak ada. Gue ngapa-ngapain ya padahal kan gitu. sebenarnya gue masih ada cerita cuma kepanjangan kalau gue cerita Buat nanti aja. buat nanti aja. Buat CHTT selanjutnya. Ya kakak, cerita horor kita. Oke. Langsung kita kasih rate dulu aja. Kita kasih red. Oke, kalau dari ceritanya si Zahra itu dari gue 8. Kenapa tuh? 8 karena itu serem, terus kayak apalagi tempatnya dia kan bilang kayak sekelilingnya bekas tempat yang korban 98 ya yang dibakar hidup-hidup semuanya. Jadi menurut gue itu serem banget dan apalagi dia ngeliat sosoknya. Ini sosok terbakar, gue tuh paling gak bisa ngeliat sosok terbakar sama sosok orang yang meninggalnya kelindes atau mutilasi gitu, gue gak bisa. Jadi itu menurut gue itu serem, 8 dari gue. Dari gue 7,5/10. Karena dia nggak malam liatnya. Siang ya? Siang. Dan rame. Jadi mungkin dia nggak ya wow kayak gitu. Kayak kayak gitu. Kayak ya Udah biarin. Siang itu. Dari Anda? Menurut saya 5. 5/10. Udah gue 5 karena 1 siang, kedua di sekolah pas rame, pas upacara. 3 hantu kebakar, terus gue ya udah biar aja. Ya udah. Ya udah oke. Lanjut cerita gue. Tetap. Dari gue 9/10 sih. Itu menurut gue kalau gue di posisi dia ya, wah gue panik Bete. minta ampun sih. Karena menurut gue itu serem sih, serem lumayan. Serem banget lah. Cuma nggak banget, cuma banget. Kalau dari gue ceritanya Alung 8,5. Oke, kenapa Karena tuh? ngeliat langsung malam-malam sosok gantung diri Di pohon beringin. pohon beringin terus kayak dia kan mau kencing dia kayak diikutin kan begitu di tenda lagi tidur di tenda di belakang dia jalan karena gue pernah tidur di tenda keinjak babi. Jadi itu kan gue suka sih bukan babi lagi jadi setan. Oke. Jadi was-was. Gitu ya. Setan mau babi. Kalau dari gue 9,5/10. Berapa? 9,5/10. Karena gue pernah ngerasain kayak gitu juga. Sekarang gini, seenggaknya kalau lo ngeliat itu posisi pertama malam, kedua cuma berdua, Ketiga satu lagi nggak ngeliat. satu lagi nggak ngeliat, Kurang bete apa coba? gantung diri di pohon beringin. Lo ngapain maksud gue? Itu udah bete banget sih, itu udah ultimate. Iya sih, kayak itu momok pohon beringin di otak gue tuh udah
wah pokoknya ada setan dah fix. Mau itu mau masih segini atau ada setan kecil. Kuntilanak, Iya, pocong, pokoknya dewa, ada apapun dah. itu. Pokoknya di otak gue tuh udah begitu deh. Iya, serem sih itu. Gitu. Oke, Serem. serem berarti. Nah, cerita Evan, cerita Anda. Kalau dari saya sendiri 6 lah. 6 6/7. Karena kolamnya dalam. Kolamnya 4 meter mau ngapain? Wah, itu menurut gua kalau gua jadi dia gua nggak bisa nolongin sih gua. Tenggelam bareng jadinya. 4 meter. Pertama 4 meter maksud gua rata-rata kan 2 meter, 2 meter. 2 meter udah dalam banget. Biasanya kan cuma 1,70, Iya, 1,5 kayak gitu kan. 4 meter. Kedua nggak ada yang nolongin. Dan Ada, posisi kan kalau nolongin ada. iya nggak maksud gua kalau dia yang nggak berani karena dia nggak bisa berenang gimana? Iya, mati. Mati. Iya. 4 meter. Itu emang risky banget sih kalau itu. Sangkatan kita bisa berenang ya, cuma bisa teriakan doang ya. Coba. Itu posisinya malam. Ya udah gitu. Segitu itu. Kalau dari lu, Cong. Dari gua 7. Kenapa? 8. Kenapa? Pertama karena dia yang selin, kedua itu kolam juga nggak make sense. Terus ketiga itu abis maghrib tuh orang zaman dulu bilangnya setan lagi keluar, setan lagi Di kolong wewe, di kolong wewe. Mungkin dia di kolong wewe. Gitu. Kalau dari lu? Dari gua mungkin kalau dari segi setannya ya 6/10 lah, tapi karena segi kolamnya 9 10. Soalnya setannya nggak serem. tadi nggak serem, kolam yang bikin serem 4 meter cuy, gila itu Anjir. itu dalam banget. Ini setinggi ini nggak sih, lebih ya? Ternyata seginian ya? Lebih. Ya menurut gue gitu sih. Oke. Ini Lagi syuting. ini lumayan serem sih ya cerita-cerita kita hari ini ya. Menurut gue pribadi Iya, serem. sih. Gue serem. Iya. Serem banget. Oke deh. Nah, segitu aja konten jatuh kita kali ini. So see you in the next episode. Bye-bye. Itu kursor ya.